Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putu Puja Devianti dengan stambuk A401220077 kelas B PGSD angkatan 2022. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah perkembangan sastra Indonesia, periodisasi sastra, serta aliran sastra. Nah, silahkan disimak dan ditonton videonya. Materi yang pertama yaitu sejarah perkembangan sastra Indonesia. Nah, sejarah perkembangan sastra Indonesia sangatlah panjang, dimulai dari zaman prasejarah hingga saat ini. Berikut adalah gambaran singkat dari sejarah perkembangan sastra Indonesia. Yang pertama, zaman prasejarah, sebelum abad ke-7 Masehi. Dalam zaman prasejarah, sastra Indonesia diwakili oleh lisan dan tulisan pada batu dan bahan alami lainnya. Karya sastra yang menghasilkan adalah legenda, dongeng, dan cerita rakyat. Yang kedua, zaman Hindu-Buddha, abad ke-7 hingga abad ke-14. Pada masa ini terjadi pengaruh kuat dari agama Hindu dan Buddha dari India. Sastra yang berkembang pada masa ini adalah kekawin atau puisi yang ditulis dalam bahasa Kawi dan juga sastra bertema keagamaan seperti kitab-kitab Weda. Yang ketiga adalah zaman Islam, abad ke-14 hingga abad ke-19. Pada masa ini terjadi pengaruh agama Islam yang membawa pengaruh besar pada sastra Indonesia. Karya sastra Islam yang terkenal antara lain adalah Hikayat Amir Zamzah dan Syair Abdul Muluk. Zaman kolonial atau abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada masa ini terjadi pengaruh besar dari kolonialisme Eropa, terutama Belanda. Karya sastra yang berkembang pada masa ini antara lain roman, novel, dan sastra yang lebih berorientasi pada karya individu. Yang selanjutnya, zaman kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Setelah Indonesia merdeka, sastra Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Karya sastra yang muncul pada masa ini antara lain puisi, cerpen, novel. Dari zaman prasejarah hingga kemerdekaan, perkembangan sastra Indonesia selalu berubah dan mengalami evolusi. Setiap masa memiliki cerita khasnya tersendiri, dan setiap karya sastra memberikan kontribusi penting dalam membangun identitas budaya Indonesia. Kemudian, membandingkan sejarah perkembangan sastra Indonesia. Yang pertama, pada zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah, sastra Indonesia ditandai dengan keberadaan naskah-naskah berbahasa Sanskerta seperti Weda, Ramayana, Mahabharata, dan Purana. Sastra Indonesia pada masa ini dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha. Yang kedua, zaman kerajaan Hindu-Buddha, abad ke-7 hingga abad ke-14. Pada masa ini, sastra Indonesia berkembang pesat dan melahirkan banyak karya sastra seperti Kekawin, Tantri, dan Kidung. Karya-karya sastra ini banyak mengangkat tema beragama dan kisah-kisah mitologi Hindu-Buddha. Yang kedua, zaman Islam, abad ke-14 hingga abad ke-19. Pada masa ini, sastra Indonesia terpengaruh oleh Islam yang datang ke Indonesia. Karya-karya sastra di masa ini banyak berisi nasihat dan kisah-kisah tentang agama Islam seperti suluk dan syair. Yang selanjutnya adalah zaman kolonial Belanda, abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada masa ini, sastra Indonesia mengalami perubahan besar karena pengaruh penjajahan Belanda. Sastra Indonesia modern mulai muncul seperti sastra lisan, novel, dan puisi modern. Yang selanjutnya, masa kemerdekaan Indonesia 1945 sampai sekarang. Setelah Indonesia merdeka, sejarah Indonesia semakin berkembang pesat dan muncul berbagai aliran sastra seperti Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 45, dan Angkatan 66. Sastra Indonesia semakin mengglobal dan diakui oleh dunia internasional. Setelah perbandingan singkat tentang perkembangan sastra Indonesia di beberapa periode penting, setiap periode memiliki karakteristik dan pengaruh yang berbeda-beda terhadap perkembangan sastra Indonesia.
Periodisasi sastra Indonesia adalah pembagian atau pengelompokan karya sastra Indonesia berdasarkan waktu dan ciri khas masing-masing periode. Ada beberapa periodisasi sastra Indonesia yang bisa digunakan, antara lain yang pertama, masa Hindu-Buddha abad ke-5 hingga abad ke-16. Pada masa ini, sastra Indonesia masih banyak ditulis dalam bahasa Sanskerta dan berisi tentang ajaran agama Hindu-Buddha. Beberapa karya sastra terkenal di masa ini adalah Kekawin Ramayana, Kekawin Mahabharata, dan Arjuna Wiwaha. Yang kedua, masa Islam abad ke-14 hingga abad ke-19. Pada masa ini, sastra Indonesia mulai berkembang dalam bahasa Melayu yang banyak dipengaruhi oleh Islam. Karya sastra terkenal di masa ini adalah Hikayat Abdullah, Hikayat Hang Tuah, dan Serat Centini. Yang ketiga, masa kolonial, abad ke-17 hingga abad ke-20. Pada masa ini, sastra Indonesia mulai menampilkan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Beberapa karya sastra terkenal di masa ini adalah Max Havelaar, karya Multatuli, dan Gerasi Jonat, karya Sultan Takdir Ali Syabah. Yang keempat, masa kemerdekaan, abad ke-20 hingga sekarang. Pada masa ini, sastra Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Sastra Indonesia mulai mencakup tema-tema nasionalisme, sosial, politik, dan juga kehidupan sehari-hari. Beberapa penulis terkenal di masa ini adalah Chairil Anwar, Premedi Anantatur, dan Dewi Lestari. Yang kelima, masa kontemporer tahun 2000-an hingga sekarang. Pada masa ini, sastra Indonesia semakin beragam dan mencakup berbagai genre seperti novel, puisi, cerpen, dan lain sebagainya. Sastra Indonesia juga semakin berkembang dengan masuknya teknologi dan media sosial. Beberapa penulis terkenal dari masa ini adalah Ayu Utami, Eka Kurniawati, dan Norman Erik. Yang selanjutnya yaitu mengklarifikasi periode sastra. Periode sastra adalah pembagian karya sastra berdasarkan konteks, sejarah, sosial, budaya, dan ciri khas tertentu pada waktu tertentu. Berikut adalah beberapa periode sastra yang umum ditemukan. Yang pertama adalah klasik. Periode ini sering dikaitkan dengan masa lalu dan ditandai oleh karya-karya sastra yang dianggap sebagai klasik atau penting dalam sejarah sastra. Contohnya adalah sastra Yunani kuno dan Romawi kuno. Yang kedua, abad pertengahan. Periode ini berlangsung dari sekitar abad ke-5 hingga ke-15 dan dianggap sebagai masa transisi antara klasik dan Renaissance. Karya-karya sastra dari periode ini sering mengandung tema-tema religius dan alegori. Yang ketiga, Renaissance. Periode ini terjadi sekitar abad ke-15 hingga abad ke-17 dan dianggap sebagai era kebangkitan seni dan sastra di Eropa. Karya-karya sastra dari periode ini menampilkan keindahan bahasa dan penjajahan tentang kehidupan manusia. Yang keempat, Romantisisme. Periode ini berlangsung sekitar abad ke-18 hingga abad ke-19 dan dianggap sebagai periode ketika sastra mengeksplorasi perasaan dan emosi manusia. Karya-karya sastra dari periode ini menampilkan keindahan alam dan keindahan dalam kehidupan. Yang kelima, realisme. Periode ini terjadi sekitar abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dan dianggap sebagai periode ketika sastra berusaha untuk menggambarkan kehidupan manusia sebagaimana adanya. Karya-karya sastra dari periode ini menampilkan kehidupan sehari-hari dan mengeksplorasi isu-isu sosial dan politik. Yang keenam, modernisme. Periode ini terjadi sekitar awal abad ke-20 dan dianggap sebagai periode di mana sastra mulai mengeksplorasi teknik dan bentuk yang baru. Karya-karya sastra dari periode ini menampilkan ketidakpastian, kebingungan, dan ketidakjelasan yang seringkali merefleksikan kondisi dunia pada masa itu. Yang ketujuh adalah postmodernisme. Periode ini terjadi sekitar abad ke-20 hingga awal abad ke-21 dan dianggap sebagai periode di mana sastra mulai mempertanyakan realitas dan memperlihatkan dunia yang kompleks dan ambigu. Karya-karya sastra dari periode ini menampilkan kebingungan, ketidakpastian, dan menggunakan teknik naratif yang kompleks. Yang selanjutnya adalah membandingkan sastra Indonesia berdasarkan periodisasi.
Perbandingan sastra Indonesia berdasarkan periodisasi dapat dilakukan dengan membandingkan karya-karya sastra dari masing-masing periode. Berikut ini adalah perbandingan sastra Indonesia berdasarkan beberapa periode yang umum ditemukan. Yang pertama, sastra Melayu klasik. Periode ini ditandai dengan karya-karya sastra dalam bahasa Melayu seperti Hikayat Abdullah, Hikayat Hang Tuah, Sejarah Melayu. Karya-karya sastra ini menampilkan kearifan lokal, keberanian, dan cinta kasih. Yang kedua, sastra kebangsaan. Periode ini terjadi pada masa penjajahan Belanda dan dianggap sebagai periode kebangkitan nasionalisme. Karya-karya sastra dari periode ini menampilkan semangat perjuangan dan cinta tanah air seperti Siti Nurbaya karya Marah Rusli dan Azab dan Sangsara karya Merari Siregar. Yang ketiga, Angkatan Pujangga Baru. Periode ini terjadi pada masa awal kemerdekaan Indonesia dan dianggap sebagai periode kebangkitan sastra Indonesia modern. Karya-karya sastra dari periode ini menampilkan penolakan terhadap kolonialisme dan mengusung ideologi nasionalisme seperti dalam karya-karya Chairil Anwar dan Sultan Takdir Ali Sajabana. Yang keempat, Angkatan 45. Periode ini terjadi pada masa awal kemerdekaan Indonesia dan dianggap sebagai periode kebangkitan sastra Indonesia modern yang lebih radikal dan progresif. Karya-karya sastra dari periode ini menampilkan penolakan terhadap nilai-nilai lama dan mengusung tema-tema revolusioner seperti dalam karya-karya Pramudia Anantar, Tur, dan Umar Khayyam. Yang kelima, sastra reformasi. Periode ini terjadi pada era reformasi dan dianggap sebagai periode di mana sastra Indonesia mulai berbicara tentang isu-isu kontemporer seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan globalisasi. Karya-karya sastra dari periode ini menampilkan penolakan terhadap kekuasaan dan mengeksplorasi konflik sosial dan politik seperti dalam karya-karya Ahmad Tohari dan Ayu Utami. Meskipun periode-periode tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun semuanya menunjukkan perkembangan dan kekayaan sastra Indonesia yang terus berkembang sehingga saat ini. Poin yang selanjutnya adalah mendeskripsikan berbagai aliran sastra. Berikut adalah beberapa aliran sastra yang populer dalam dunia sastra. Yang pertama, realisme. Aliran sastra ini menekankan pada penggambaran dunia nyata dengan seakurat mungkin, baik dalam aspek sosial, politik, maupun psikologis. Karya-karya sastra realisme umumnya menggambarkan kisah kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Yang kedua, naturalisme. Aliran ini merupakan pengembangan dari aliran realisme dengan menekankan pada pengembangan kehidupan yang lebih keras dan seringkali tragis. Karya-karya sastra naturalisme seringkali menampilkan kisah-kisah manusia yang terjebak dalam lingkungan sosial yang buruk, termasuk dalam lingkungan yang penuh dengan kemiskinan, kejahatan, dan kekerasan. Yang ketiga, simbolisme. Aliran sastra ini menekankan pada penggunaan simbol-simbol yang kompleks dan abstrak dalam karya sastra. Karya-karya sastra simbolisme seringkali mengandung makna yang mendalam dan banyak berhubungan dengan alam dan spiritualitas. Yang keempat, ekspresionisme. Aliran sastra ini menekankan pada perasaan dan emosi yang sangat kuat dalam menggambarkan kisah dalam karya sastra. Karya sastra ekspresionisme seringkali menggambarkan pengalaman emosional manusia yang sangat dalam, seperti kecemasan, ketakutan, dan kesedihan yang mendalam. Yang kelima, modernisme. Aliran sastra ini menekankan pada penolakan terhadap nilai-nilai tradisional dan mengusung ideologi-ideologi yang lebih progresif. Karya-karya sastra modernisme seringkali menggambarkan kisah-kisah yang tidak konvensional dan cenderung eksperimental dalam bentuk dan bahasa. Yang keenam, postmodernisme. Aliran sastra ini merupakan pengembangan dari aliran modernisme dengan menekankan pada penggunaan teknik-teknik sastra yang lebih kompleks dan non-linear dalam karya sastra. Karya-karya sastra postmodernisme seringkali menggambarkan kisah-kisah yang tidak teratur dan tidak memiliki alur cerita yang jelas dan seringkali membingungkan pembaca. Nah, demikianlah tadi materi-materi yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.